Harus diakui, keberadaan para pemain keturunan secara nggak langsung benar-benar mengangkat reputasi timnas Indonesia di mata dunia. Tentu nggak pernah terbayang sebelumnya kalau kita akan melihat pemain-pemain Indonesia bertarung di level tertinggi Eropa. Namun sekarang, kita kayak udah bisa melihat fenomena tersebut. Terlebih, pemain-pemain yang udah jadi WNI tampak tulus mencintai Indonesia, seperti Kevin Dix misalnya. Meskipun baru menjalani satu match bersama timnas, pemain 28 tahun tersebut menyadari betul kalau Indonesia memang negara yang luar biasa. Dan baru-baru ini, kepada media Denmark, Copenhagen Sunday, Kevin mengungkapkan soal apa yang sebenarnya terjadi terkait masa depannya bersama klubnya saat ini. Terlebih diketahui kalau saat ini, Kevin sedang jadi rebutan tim Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, dan tim Serie A Como. Nah, di satu sisi, selain Kevin, ada juga Michel Kers yang menjadi incaran Bologna, Sevilla, dan PSV, serta Jesus yang masuk radar 4 tim Serie A, termasuk salah satunya Juventus. Belum lagi Rizky Ridho, yang sebelum ini juga diberitakan masuk radar tim Serie B, serta Segunda Division. Yap, melihat gimana para pemain Indonesia jadi rebutan tim-tim dari Liga Top Eropa, pada akhirnya memunculkan sebuah stigma kalau memang untuk saat ini, Indonesia dengan tim-tim ASEAN lainnya emang udah jauh. Dan memang, tujuan PSSI adalah gimana caranya membuat tim Garuda bisa konsisten bersaing di level elit Asia serta menembus tebalnya dinding dunia. Maka dari itu, semisal Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia, sudah pasti para pemain tim Garuda akan semakin dinotis oleh tim-tim Liga Top Eropa. Kevin Dix baru-baru ini angkat bicara terkait semua rumor yang selama ini hinggap pada dirinya. Yap, kepada media Denmark, Copenhagen Sunday, Kevin menceritakan detail terkait masa depannya bersama FC Copenhagen yang masih abu-abu. Nah, sebelum ini, Direktur Olahraga FC Copenhagen, Sune Schmidt Nielsen, mengatakan bahwa Kevin kemungkinan tidak akan bertahan di Copenhagen. Kemungkinan, Kevin dan pihak klub meminta untuk bisa berkomunikasi dengan klub yang memberinya kontrak pada jendela transfer musim dingin atau panas 2025. Menurut Nielsen, Kevin sendiri tidak akan dipertahankan, dan memang ini bukan rencana dari Kevin itu sendiri. Di mana Nielsen juga menambahkan bahwa pemain timnas Indonesia tersebut perlu pergi untuk mencoba peruntungan lain di luar Copenhagen. Dan sejauh ini, udah ada 2 tim yang intens ingin merekrut Kevin, yang mana tim tersebut adalah Borussia Mönchengladbach dan Como 1907. Di satu sisi, Kevin Dix menegaskan bahwa ia masih berpeluang untuk memperpanjang kontrak di Copenhagen yang akan berakhir pada Juni 2025 mendatang. Dan Kevin mengatakan bahwa ia senang dengan semua yang ada di Copenhagen. Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola. Mungkin saya akan bertahan, tapi bukan niat saya untuk pergi. Saya senang di sini. Saya pikir orang-orang tahu itu. Orang-orang di sekitarku, keluargaku, kami senang berada di sini. Tidak akan pernah menjadi pilihan saya untuk kepergian. Sangat bagus di sini. Saya suka stadionnya, saya suka fansnya, saya suka klubnya. Jadi saya ingin mengatakan itu. Untuk memperjelasnya, itu bukan pilihan saya. Tegas Kevin kepada media Copenhagen Sunday. Sementara itu, pelatih Copenhagen, Jacob Nistrup, mengaku terkejut usai tahu Kevin belum menandatangani kontrak baru dan saat ini berpotensi hengkang. Menurutnya, FC Copenhagen sebenarnya telah menawari kontrak, namun tawaran tersebut ia rasa tidak memuaskan bagi Kevin. Padahal, Nistrup sudah menegaskan bahwa ia sangat ingin mempertahankan Kevin Dix yang merupakan pemain penting di klub. Saya sangat terkejut Anda mengatakan itu. Itu pasti ada kesalahpahaman. Yang dapat saya katakan adalah dia tinggal tanda tangan saja. Saya sangat ingin mempertahankan Kevin Dix, ucap Nistrup dikutip dari Copenhagen Sunday. Yap, entah apa yang akan terjadi, sepertinya memang peluang Kevin Dix untuk pergi dirasa jauh lebih besar daripada bertahan. Terlebih, dengan kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2025, sudah pasti Copenhagen gak mau kehilangan dia secara gratis. Namun Kevin sendiri kan juga udah bilang, semua tergantung dari pihak klub itu sendiri, karena ia pun merasa happy di Denmark. Yap, bersama Copenhagen, Kevin emang udah dianggap sebagai legenda. Sampai narasi ini ditulis, Kevin udah tampil di 157 pertandingan bersama Copenhagen dengan koleksi 20 gol dan 19 assist. Selain itu, selama membela Copenhagen, Kevin telah mempersembahkan 3 gelar juara, yakni 2 juara Liga Denmark serta 1 Piala Denmark.
Yap, melihat situasi yang terjadi, tentu saja bagi publik tanah air, ini menjadi berita yang seru, sebab nggak pernah terbayangkan kalau pemain timnas Indonesia akan terlibat jauh di bursa transfer Eropa. Terlebih yang mau Kevin ini adalah klub dari Bundesliga dan Serie A, yang notabene masuk ke 4 besar liga top Eropa. Dan selain Kevin, ingat ada juga Michel Kers, yang masuk radar Sevilla, Bologna, dan PSV. Kemudian jangan lupakan juga Jesus, yang sekarang sedang diperebutkan 4 tim Serie A, yang salah satunya adalah Juventus. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat luar biasa, karena semisal mereka jadi pindah, maka boleh jadi itu adalah kenaikan level. Dan oh ya, masih ada Rizky Ridolo yang sebelum ini juga dikabarkan masuk radar tim Serie B dan Segunda Division. Nah, dari sini seandainya mereka perform, maka pemain-pemain timnas Indonesia lainnya pun jadi punya jalan lebih lebar. Dan kami yakin pemain seperti Kelvin Verdong, Tom Haier, ataupun Martin Pas sangat punya kualitas untuk bersaing di liga top Eropa. Yap, terlepas dari apapun, segala realita yang terjadi secara nggak langsung udah membuktikan kalau Indonesia memang udah punya gap yang jauh dengan tim-tim ASEAN lainnya. Dan itu fakta yang mungkin nggak akan bisa dibantah. Gak inget apa? Skuad terbaik Vietnam yang benar-benar sulit banget ngalahin timnas Indonesia yang diisi pemain U22 di AFF? Itu udah jadi contoh kalau perbedaan kualitas memang terasa adanya. Tapi perlu diingat juga kalau hal-hal ini nggak boleh menjadikan kita jumawa. Sebab pada akhirnya cepat atau lambat pasti tim-tim ASEAN lainnya juga akan berbenah. Walaupun mungkin nggak akan secepat Indonesia, namun pastinya perubahan itu akan ada. Dan sebenarnya kalau Mimin pribadi sih suka-suka aja. Sebab kalau level tim-tim ASEAN meningkat, itu malah bagus untuk menciptakan persaingan khususnya di lingkup pemain muda. Dengan standar tinggi, para pemain muda pada akhirnya akan memiliki mindset untuk gak terjebak di zona nyaman. Dan untuk semua elemen sepak bola Indonesia, ayo sama-sama berbenah. Dengan adanya pemain keturunan sekarang, harusnya bisa jadi acuan khususnya bagi bibit-bibit muda didikan dalam negeri untuk melek realita. Apalagi kalau misalnya Indonesia lolos ke Piala Dunia, amin, maka udah pasti sorotan itu akan makin kencang. Jadi alangkah baiknya mulai dari sekarang, semuanya mulai dari pembinaan, liga, dan lain-lain harus bisa selaras jadi satu untuk maju. Biar apa? Biar di masa depan, Indonesia bisa konsisten bersaing di level elit Asia, serta bisa menembus tebalnya dinding level dunia. Apakah itu bisa? Ya, bisa-bisa aja, asalkan semua bisa bersatu untuk maju. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.